Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Ton Rabu ya, dimanapun Anda berada. Tema kali ini adalah sebuah amalan ya, untuk keluar dari masalah. Ya, amalan ini sangat mustajab, tapi juga butuh proses. Ya. Butuh proses penghayatan, penjiwaan, keyakinan, dan kepasrahan. Ketika Anda menjalani amalan ini, ya, ini bagi yang muslim ya. Amalannya adalah doa Nabi Yunus ya. Pernahkah Anda ini mendengar cerita doa Nabi Yunus? Ketika doa Nabi Yunus ini putus asa ya. Nabi ya putus asa teman-teman ya. Putus asa ya. Mengarahkan ya, umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak diindahkan gitu. Akhirnya putus asa, kesel gitu ya. Akhirnya hijrah ya, melarikan sendiri, meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Singkat cerita, naik kapal ya. Kapalnya kelebihan muatan ya, harus dilongi gitu ya. Akhirnya apa? Diundi. Diundi ketepatan yang kena itu Nabi Yunus ya. Akhirnya dilempar ya, dilemparkan ke lautan, dimakan oleh ikan dhunnun. Nah, disitulah kesadaran diri ya, Nabi Yunus itu muncul gitu, bahwasanya dia itu salah gitu. Makanya teman-teman weton Rabu ya, ketika kondisi Anda ini ya, berada di titik terendah di dalam hidup Anda, harusnya Anda itu sadar ya, bahwasanya ada salah, ada kesalahan di dalam diri Anda. Akhirnya Tuhan menimbulkan azab ilahi kepada Anda. Akhirnya Tuhan menghukum Anda dengan karma. Nah, akhirnya Tuhan memberikan ujian kepada Anda. Nah, Nabi Yunus juga sadar gitu ya. Sadar ketika dimakan ikan itu, bagaimana di dalam perut ikan yang pasti tidak ada cahaya, gelap gulita ya, terhimpit ambaan, wangel. Bagaimana mau di dalam perut ikan? Coba Anda bayangkan ya, dalam perut ikan ya, ketika Anda bete tiwak gitu loh ya, bete tiwak bandeng itu misalkan, was kan di dalam perutnya ini full dengan makanan semua macam-macam. Selain organ tubuhnya ya, juga full dengan makanan, baunya, amisnya, pengap, dah karu-karuan. Nah, itu menggambarkan kondisi seseorang ketika terkena masalah. Nah, teman-teman weton Rabu, kalau Anda kena masalah ya pasti seperti itu. Rasanya nano-nano gitu ya. Kalau permen nano-nano masih enak, tapi kalau nano-nano masalah, wis stres, gak ngame wis. Apalagi ditambah dompet Anda ndak ada isinya, wis tambah stres gitu. Apalagi pasangan Anda pergi, wis tambah dadal duel. Nah, itulah kondisi ya, yang dialami oleh Nabi Yunus. Sebagai suri tauladan yang patut kita contoh gitu loh ya. Bukan contoh yang jeleknya, tapi contoh bagaimana Nabi Yunus menyikapinya. Maka muncullah doa Rabbana, bukan itu doa Nabi Adam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, sama juga dengan Nabi Adam ya, yang doanya Rabbana dzalamna anfusana, itu juga sama. Hukuman Tuhan. Sama dengan yang dialami oleh Nabi Yunus ini hukuman Tuhan. Karena melalaikan tanggung jawabnya. Maka dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya saya adalah orang yang zalim, orang yang menganiaya diri saya sendiri. Nah, ini sama dengan istighfar. Mohon ampun kepada Tuhan. Kalau teman-teman weton Rabu ya, ingin keluar dari masalah Anda, sudah mohon maaf ya, mohon ampun kepada Tuhan. Lakukan ya, perbanyak istighfar, perbanyak doa Nabi Yunus ini, perbanyak doa Nabi Adam ya, Rabbana dzalamna, ini sama ya.
frekuensinya sama, energinya sama. Ya, coba Anda resapi ya. Ketika Anda mau mengamalkan amalan ini, Anda harus hafal ya. Satu, Anda harus hafal bacaannya. Kedua, Anda harus hafal artinya. Tahu ya, kalau Anda hafal tahu artinya, tahu maksudnya. Supaya apa? Supaya ketika Anda membaca, memudahkan Anda untuk menghayati, menjiwai. Ya. Nah, terus berapa lama, berapa banyak saya harus mengamalkan amalan ini? Baca amalan ini ya, setiap sholat 5 waktu 1000 kali. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib 1000 kali, 5000. Anda bisa tambah lagi. Ya, sholat hajat 1000, sholat tahajud 1000. Ya. Terus sholat duha 1000, 8000. Anda genapi 2000 lagi, 10.000. Nah, semakin banyak semakin bagus. Ya, misalkan ditambahi sholat hajat 2000, sholat tahajud 2000, ya, 5000 sholat 5 waktu, yang 1000 sholat duha. Tambahi lagi dengan puasa Nabi Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Lakukan itu ya. Jangan berpikir kapan ya selesainya. Lakukan saja, nikmati, jiwai sampai Anda ini benar-benar lupa dengan tujuan Anda. Itu berarti Anda sudah bisa menjiwai. Ya. Menjiwai ini seperti ini loh teman-teman ya, sudah mendarah daging. Ketika seseorang mengamalkan sebuah amalan, terus itu sudah mendarah daging, itu biasanya itu sudah dekat gitu dengan keberhasilan. Tapi kalau Anda masih mikir hasilnya, nah itu semakin jauh. Ya. Jadi kesalahan ini jangan sampai Anda lakukan. Gitu. Cukup saya yang melakukan. Gitu, ya. Saya mengamalkan amalan, ya, mengharap hasilnya 3 tahun. 3 tahun tidak terkabul. Tapi ketika saya lupa, ya, tahun keempat terkabul. Apa yang menjadi kerentek pasti dikabulkan. Sampai detik ini saya amalkan. Sudah, saya tidak mikir apa-apa, tidak mikir. Tak amal, saya yakin gitu ya. Nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman Weton Rabu ya, dimanapun Anda berada. Gunakan amalan tadi ya. Amalkan. Nah, amalan semacam ini ya harus ditirakati, harus istiqomah, baru Anda akan mendapatkan keramatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.